Halo anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang ataupun sekelompok orang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Begitu banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dengan bentuk yang sangat beragam, baik itu dilakukan oleh warga negara maupun aparat pemerintah. Semua orang memiliki hak asasi yang melekat dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka melindungi hak asasi tersebut, pemerintah menjamin hak setiap orang dengan berbagai aturan yang berlaku agar tidak ada orang lain yang melanggar hak asasi tersebut. Meskipun begitu, masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Contohnya yaitu yang pertama, sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang punya sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Contoh yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari dalam diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, yang mana apabila menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya, wewenang seringkali digunakan untuk kemudahan dalam menyelesaikan urusan atau digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya, kurang tegasnya aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum kurang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, maka akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Yang berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Yang mana apabila teknologi digunakan ke arah yang lebih negatif seperti dengan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti kasus penipuan dan penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring media sosial. Selain itu, dampak dari teknologi dalam kegiatan industri dapat melanggar hak asasi manusia.